قل يا عبادي الذين أسرفوا على Bagaimana dengan seseorang yang memilih keluar dari manhaj yang hak karena dipenuhi oleh syubhat, baik itu dia seorang ulama atau penuntut ilmu sekalipun? Apakah ini termasuk berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala? Benar jemaah yang dimuliakan, ini termasuk diantaranya. Ketika seseorang berupaya mencari kebenaran, dia telah menapaki sebuah jalan. Jalannya para ulama salaf, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia telah berupaya menapaki jalan ini dalam mencari kebenaran. Namun di tengah jalan, dia termakan syubhat. Dia termakan omongan yang membuat dia ragu akan kebenaran jalannya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dia kemudian ragu dengan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Padahal di awal dia telah berupaya menapaki jalan ini. Lalu dia keluar dengan sebab-sebab yang tadi. Ini bagian dari berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengira tidak menemukan kebenaran dari Al-Quran. Dia mengira tidak ada kebenaran dalam hadis Nabi SAW. Dan akhirnya dia pun mengira bahwa tidak ada kebenaran di dalam jalannya para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akhirnya terhenti di tengah jalan. Gagal hijrah. Gagal hijrah. Sebagaimana ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar memberikan taubat untuk kalian. Allah inginkan untuk memberikan taubat untuk kalian. Sehingga dengan hijrahnya kalian ke dalam kebenaran ini, Allah berikan taubat untuk kalian. Tetapi wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan untuk memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ahli syubhat ini, ya, ahli syahwat ini, ingin sekali agar engkau berpaling dari jalan Allah dengan kesesatan yang besar. Lihat jemaah yang kami muliakan. Ini ketika berkawan dengan ahli syubhat, berteman dengan orang-orang yang melakukan kita dalam langkah manhaj ini, sehingga membuat kita ragu akan kebenaran Islam, akan kebenaran Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan jalan yang ditempuh oleh generasi terbaik, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akhirnya karena berteman, bergaul dengan orang-orang seperti ini, mereka menginginkan kita kembali sesat dengan kesesatan yang besar. Subhanallah, betapa pengaruh kawan ini luar biasa jemaah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kenapa ustaz-ustaz di atas manhaj salaf katanya kok kajiannya keras, kok seakan-akan saya terkena tampar terus setiap hari, kok seakan-akan menyakiti hati saya, kok seakan-akan saya ditembak terus. Subhanallah, merasa seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, saya tidak mau lagi hadir dalam kajian-kajian salaf. Tidak membawa ketenangan katanya. Subhanallah. Bukan dakwah mereka yang keras jemaah yang kami muliakan. Akan tetapi barangkali dosa kita yang selama ini saking banyaknya sulit kita untuk melembutkan hati menerima nasihat. Bukan nasihat yang keras, akan tetapi hati kita yang selama ini yang mungkin keras. Sehingga seakan-akan setiap nasihat itu adalah menohok ke arah kita. Tahu saya Ustaz kadambo sadonya.
Anannya sampaikan tu, menyalah-nyalahkan tu sadonya. Awak kawak jangan kanai baru. Subhanallah. Padahal tidak pernah disebutkan nama untuk menuding seseorang. Tidak. Tetapi justru sebuah nasihat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hanya sampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tetapi lihat orang-orang yang berputus asa di atas rahmat Allah ini jemaah. Akhirnya memilih untuk berhenti. Untuk tidak lagi mau mengaji. Akhirnya memilih kembali kepada kawan-kawan masa silamnya yang gelap dalam kebinasaan maksiat-maksiatnya. Subhanallah wa na'udzubillah. Baik, barakallah.